Saya belum suruh berhenti loh. Saya cuma naik. Kok ibu-ibu sudah berhenti ya? Saya belum suruh. Tapi ibu-ibu di sini memang luar biasa sih ya. Oke, makanya tema saya sore ini adalah bukan perempuan biasa. Karena memang saya lihat ibu-ibu di sini luar biasa ya kan. Tapi udah selesai ya sharingnya ya? Udah ya. Itu ada yang belum ya kan? Di belakang juga ada yang belum, nggak apa-apa. Yang di belakang nggak apa-apa, nanti dilanjutin nanti ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti dilanjutin nanti gitu kan. Oke. Selamat sore, winners. Shalom. Nah, apa kabar winners? Ada itunya nggak sih? Ada yel-yelnya nggak? Makin berdiri dong maksudnya. Kalau saya bilang winners, terus ya itu pokoknya ya. Oke, are you ready? Winners. Ini kayaknya nggak luar biasa banget sih ya kan? Winners. Nggak jelas ya kayaknya. Apa pertama? Love God. Oh iya. Oke. Sekali lagi ya. Ibu-ibu bisa lebih luar biasa. Winners. Beri tepuk tangan buat diri ibu-ibu. Silakan duduk. Kita berdoa ya buat firman Tuhan yang kita mau terima hari ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan itu yang membuat pertemuan ini jadi penting, jadi luar biasa. Bukan pembicaranya, bukan lagunya, bukan musiknya, bukan tata panggungnya, tapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Itu yang paling penting Tuhan, itu yang membuat kami excited hari ini karena kami percaya kami mau berjumpa dan mengalami Tuhan lagi. Itu sebabnya mari wahyukan pribadimu kepada kami, khususnya lewat firman Tuhan yang sebentar kami terima, biar Engkau menyatakan dirimu lagi kepada kami. Karena Alkitab yang bilang firman-Mu itu adalah pribadimu sendiri. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadimu kepada kami. Kami buka hati buat Tuhan, biar sore ini dalam waktu yang terbatas ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengenal pribadimu. Kami boleh mengalami Tuhan lagi dalam kehidupan kami. Lebih daripada mujizat, lebih daripada pertolongan, lebih dari semua yang Tuhan bisa berikan buat kami. Kami merindukan pribadimu, kami alami dalam kehidupan kami. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Urapi kami semua Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pewahyuan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih buat kesempatan dan kehormatan untuk saya bisa hadir di tempat ini lagi dan bisa sharing sesuatu kepada ibu-ibu sekalian. Saya kayaknya di Citra 1 tuh udah dari tahun 2005 atau 2006 ya, saya lupa. Sekitar itulah, hampir 20 tahun saya sudah bersama-sama dengan Citra 1. Jadi saya pikir Citra 1 bukan sesuatu yang asing lagi. Kita sudah kayak keluarga. Amin, saudaraku ya. Baik, hari ini kita akan membahas bukan perempuan biasa, ya kan. Jadi hari ini saya datang dengan slide ya, nggak tahu nih slide-nya kelihatan nggak kelihatan lah kayaknya ya. Nah, apa yang kita mau pelajari dari bukan perempuan biasa, tentu kita akan belajar bersama-sama dari seorang perempuan ya, dari kehidupan seorang perempuan yang bernama Ruth ya. Ini nama yang dicatat oleh Alkitab, bahkan nama Ruth menjadi nama sebuah kitab di dalam Alkitab kita. Ada yang nama Ruth di sini? Ibu Ruth gitu atau Mbak Ruth ada? Oh, kasih tahu sama dia, sayang banget ya, dia nggak datang, lu kenapa nggak datang membahas tentang nama lu gitu kan, gitu kan. Oke. Baik, kita mau mulai dari sini dulu, slide berikutnya mungkin. Nah ini pertanyaan tadi yang saudara telah bahas dalam sharing saudara. Pernah nggak sih saudara ngalami pengalaman dalam hidup saudara sesuatu yang getir, hidup kok jadi getir begini? Pernah nggak saudara?
Atau mungkin ada yang sedang mengalaminya ya. Kegetiran dalam hidup. Kadang-kadang hidup berdiri untuk melawan kita. Bahkan mungkin kita mengalami sebuah realita dan kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan. Ada? Ibu-ibu pernah mengalami kayak gitu? Ada ya? Ada ya? Ya, suami yang tadinya kita pikir, wah ini baik nih, waktu pacaran kelihatan pemuda baik-baik nih kan. Ternyata dodol Garut juga sudah kan ya. Jadi ada banyak realita kenyataan yang kita hadapi, yang kita alami mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Ya. Pernah ya saudara ya? Oh saya pikir saya aja gitu, ternyata ibu-ibu juga pernah ya. Kita pasti pernah mengalami itu ya. Atau mungkin saudara mengalami satu keadaan, atau mungkin saudara sedang jalani hari-hari satu situasi dan keadaan yang serba gak jelas, serba gak pasti, semuanya gelap. Jadi kalau saudara ngelihat ke depan, saudara bingung apa yang akan terjadi, apa yang bisa saya alami dalam kehidupan saya. Dan hari-hari ini kita sedang ada dalam situasi seperti itu, benar nggak saudara? Dunia sedang galau, dunia sedang bergejolak, dunia semakin tidak menentu. Kita menghadapi situasi yang serba nggak pasti ya saudara. Kita menghadapi situasi yang semakin tidak jelas, tidak menentu ini. Nah makanya ada banyak orang yang desperate, ada banyak orang yang frustasi, ada banyak orang yang putus asa dan kehilangan pengharapan. Nah situasi-situasi seperti ini tuh pernah dihadapi oleh seorang perempuan yang bernama Ruth. Katakan sama-sama Ruth. Nah mari kita baca sama-sama apa yang dia hadapi sebagai seorang perempuan, apa yang Ruth pernah alami sebagai seorang perempuan. Mari kita baca dulu sama-sama slide berikutnya. Dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kisah tentang seorang perempuan yang bernama Rut itu dimulai dari sini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi terjadi krisis di Israel, kelaparan terjadi, lalu kemudian pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya maksudnya, kedua anak Naomi ini mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Di bagian pertama kitab Rut ini dia menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Naomi. Tapi nanti setelah ayat 5 ini saudara akan mengerti bahwa kitab ini bercerita tentang seorang perempuan menantu daripada Naomi yang adalah perempuan Moab, namanya Rut. Nah disinilah mulai kisah hidup Rut itu saudara. Jadi kisahnya dimulai dari sini. Dia itu adalah menantu dari Naomi. Nah, keluarga Naomi mengalami sesuatu yang disebutkan tragedi ya. Saya sebut sebagai sebuah tragedi di tanah Moab. Jadi dia pindah ke Moab itu ingin mencari hidup yang lebih baik. Mereka pergi ke Moab itu ingin menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena di Bethlehem, di Yehuda sedang mengalami krisis, kelaparan. Tapi ternyata itu yang saya bilang tadi, ada banyak sekali kenyataan-kenyataan kehidupan yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Nah itu dialami Naomi. Dan di Moab ternyata mereka mengalami prahara demi prahara. Mereka mengalami tragedi dalam kehidupan mereka. Naomi kehilangan suaminya. Dia masih punya 2 orang anak laki-laki, dan 2 anak laki-lakinya ini mengambil istri seorang Moab atau perempuan Moab ya. Yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Ruth. Tapi ternyata anak-anaknya juga nggak umur panjang. Saya nggak tahu, tidak diceritakan oleh Alkitab mereka mati karena apa. Tapi ini tragedi terjadi lagi, prahara terjadi lagi dalam kehidupan Naomi.
dia kehilangan kedua anaknya. Dan termasuk, kalau begitu termasuk Ruth. Ruth mengalami sebuah krisis waktu itu. Krisisnya apa? Dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan tulang punggung dalam rumah tangganya. Dia kehilangan orang yang dicintainya. Gak mudah untuk menjadi seorang Ruth waktu itu, betul ya saudara? Nanti kalau saudara pelajari kisah ini, saudara baca secara lengkap Rut pasal 1, saudara akan menemukan bahwa gini, suaminya tidak meninggalkan apapun. Suaminya tidak meninggalkan warisan kekayaan yang besar. Dari situ saya mengerti bahwa ternyata waktu Elimelek dan Naomi, Mahlon dan Kilion pergi ke Moab, ternyata mereka nggak senang juga di Moab. Mereka nggak ngalami sesuatu yang menyenangkan juga di Moab. Justru prahara demi prahara mereka alami. Dari mana saya tahu? Dari ini, Naomi nggak punya apa-apa. Waktu suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dalam waktu kurun 10 tahun dia ada di Moab. Mereka ternyata mengalami sesuatu yang jauh dari apa yang mereka mimpikan waktu mereka berangkat ke Moab. Termasuk Ruth. Makanya waktu Naomi kemudian memutuskan kembali ke Bethlehem, dia nggak punya apa-apa. Bahkan nanti kalau saudara baca dalam Rut pasal yang pertama, Naomi bilang gini, Tuhan telah melawan aku. Aku berangkat dengan tangan yang penuh. Berarti dia berangkat ke Moab itu dengan banyak hal yang dia bawa. Ada suami, ada kedua anaknya, mungkin ada ya tabungan, ada persiapan, bekal dan lain sebagainya. Tapi Naomi bilang, aku pulang dengan tangan yang penuh. Aku pergi dengan tangan yang penuh, tapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Jadi Naomi nggak punya apa-apa. Kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya, dan kehilangan harta semuanya habis. Nggak bawa apa-apa, termasuk Ruth tentunya. Kan kita sama-sama tahu Ruth akhirnya ikut Naomi, betul ya saudara? Dari situ saya mengerti bahwa oh ya, Ruth juga sebagai seorang perempuan, dia nggak jelas nasibnya waktu suaminya meninggal, nggak jelas banget. Suami nggak tinggalin apa-apa dan dia harus menghadapi semua kenyataan kehidupan ini. Itulah yang dialami oleh Ruth. Nah, berikut saya mau jelaskan ini kepada saudara. Dari kisah ini saudaraku, atau dari penjelasan Alkitab atau informasi Alkitab ini, saya menemukan kemudian ada 3 kondisi minus yang dimiliki oleh Ruth sebenarnya saudaraku. Waktu kemudian dia memutuskan untuk mengikuti Naomi mertuanya kembali ke Bethlehem. Karena ternyata mereka nggak punya apa-apa lagi di Moab. Slide berikutnya. Nah ini ada 3 minus, ada 3 kondisi minus yang terjadi atau dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Ruth ini. Jadi dia menghadapi 3 kondisi minus ini. Yang pertama apa? Dia telah menjadi seorang janda. Itu kenyataan yang harus dihadapi. Saudara tolong ya, jangan samakan janda zaman sekarang sama janda zamannya Ruth. Kalau janda sekarang mau keren-keren, seperti Yamaha, semakin terdepan kan janda gitu kan. Janda semakin terdepan kan gitu. Motonya tuh kayak Yamaha saudaraku ya. Jadi saudara jangan bandingkan, jangan bayangkan kondisi seorang perempuan yang menjadi janda zaman itu dengan zaman sekarang jauh. Kalau sekarang ini ya janda keren-keren, top-top ya kan, eksis ya kan. Bahkan di medsos, woi janda luar biasa ya kan. Tapi zaman dulu, zamannya Ruth hidup, seorang janda itu adalah seorang sebuah kelompok sosial masyarakat yang termarginalisasikan. Artinya apa? Mereka terpinggirkan, mereka nggak dianggap. Jadi kalau ada orang udah jadi janda itu pasti dianggap ini orang perlu dikasihani, kasihan banget ini orang. Jadi ini bukan kelompok orang yang keren gitu loh. Jadi janda pada zaman itu adalah dianggap sebagai seorang yang perlu dikasihani. Makanya kalau sudah belajar perjanjian lama sudah akan mengerti bahwa perpuluhan itu ada haknya buat janda tuh. Kenapa janda itu biasa adalah secara ekonomi lemah, secara sosial juga dipinggirkan. Jadi ini nggak gampang saudaraku. Kemana-mana juga nggak bisa sembarangan, janda. Makanya itu yang saya bilang, jangan dibandingkan janda sekarang sama janda zaman itu. Ini zaman itu tuh ya saudara tahu ya, zaman ini kan zaman kuno ini, jadi perempuan aja udah kelas 2 kan, betul kan saudara? Apalagi perempuan janda, udah habislah udah ya. Jadi ini minus yang pertama yang dihadapi oleh seorang perempuan yang bernama Ruth. Kenyataan hidup
membawa dia kepada sebuah kondisi ini. Suaminya telah pergi meninggalkan dia. Dia kehilangan suami, ternyata kehilangan suami aja udah sedih banget. Tapi bukannya kehilangan suami, dia kemudian masuk dalam sebuah status sosial masyarakat yang terpinggirkan akhirnya. Nggak dianggap orang. Orang memicingkan mata terhadap janda-janda pada zaman itu. Yang kedua, dia adalah seorang perempuan asing, perempuan Moab. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan ngerti. Di dalam perjanjian lama secara khusus ya, orang Israel itu saudaraku sangat rasis. Mereka tuh memandang rendah bangsa lain. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka ini bangsa pilihan. Betul gak saudaraku? Nah bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa yang bukan yang dipilih Tuhan. Makanya mereka itu sangat membedakan. Ada kasta yang berbeda. Kalau bangsa asing tuh dengan bangsa Israel, oh bangsa Israel merasa dia lebih hebat. Kita ini bangsa pilihan, umat Allah gitu. Kalau mereka bukan. Jadi apa ya? Kenyataan seperti itu sangat membuat Rut tidak menguntungkan posisinya. Kenapa? Karena waktu dia memutuskan ikut mertuanya pergi ke Bethlehem, dia situ jadi perempuan asing. Itu nggak boleh sembarangan. Sebagai seorang perempuan asing yang bukan perempuan Israel, dia nggak boleh sembarangan, nggak boleh melakukan sesuatu semaunya, dia nggak bisa. Karena ada aturan-aturan, tradisi-tradisi dan budaya mereka yang sangat kuat. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ini keadaan minus yang dihadapi oleh Rut. Bahwa kenyataannya dia perempuan Moab, dia bukan orang Israel. Dan dia sekarang ini harus hidup di sebuah negeri, sebuah daerah yang sangat memandang enteng bangsa lain. Jadi saudara bisa bayangkan sulitnya yang dihadapi oleh Rut. Kondisi yang dihadapi itu nggak mudah. Dan yang ketiga, ya jelas dia miskin. Dari mana dia miskin? Karena pekerjaannya nanti kalau saudara baca dalam kitab Rut pasal yang kedua dan seterusnya, saudara akan mengerti bahwa Rut itu nggak punya apa-apa, tapi memang miskin. Kenapa? Karena mertuanya miskin. Mertuanya bukan janda kaya juga. Naomi nggak punya harta kekayaan lagi. Dan Rut sebagai menantunya yang ikut dengan mertuanya ke Israel, ya miskin juga. Dari mana saya tahu miskin? Nanti kita akan baca ayatnya. Rut itu harus memungut gandum yang jatuh, jelai yang jatuh. Oh ya bukan gandum ya, jelai. Ada dua jenis waktu itu, ada gandum, ada jelai. Gandum itu makanan buat orang kaya, jelai itu makanan orang miskin. Jadi makanan buat orang miskin itu namanya jelai. Makanan untuk orang kaya, orang menengah ke atas itu gandum. Nah bayangin si Rut cuma memungut jelai. Jadi bayangin ya, memungut makanan untuk orang kelas bawah. Berarti kan bawah banget ya, udah kelas bawah. Bawa lagi, kenapa? Karena kerjaannya itu memungut jelai yang jatuh. Nah waktu itu ada sebuah peraturan di Israel, kalau orang itu panen, ya, itu yang jatuh-jatuh itu nggak boleh diambil. Kenapa? Itu buat bagian orang miskin, biar orang miskin tuh bisa dapat makanan dengan cara apa? Mungut-mungutin yang jatuh. Jadi kalau orang menua itu nggak boleh diambil semua, yang jatuh udah biarin, itu jatahnya orang miskin. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ini tiga keadaan minus yang dihadapi oleh Rut, dan Rut menghadapi situasi keadaan yang seperti itu. Getir, semua mungkin impian-impiannya waktu dia membangun rumah tangga, menikah dengan suaminya, anaknya Naomi ini semua sirna. Dan kenyataan dia harus ikut mertuanya, dia memutuskan untuk ikut mertuanya, itu juga gak gampang resikonya kan. Dia jadi perempuan asing, itu yang saya bilang tadi. Ketika kehidupan, keadaan gak jelas, gak pasti, apa yang saudara alami tidak seperti yang saudara harapkan dan impikan. Gimana sikap saudara? Tadi kan sharingnya segitu kan. Nah kita belajar hari ini dari seorang perempuan yang bernama Rut. Nanti akan saudara mengerti Rut dari seorang yang gak punya apa-apa, dari seorang yang tidak pernah diperhitungkan, dari seorang perempuan yang mengalami kegetiran dalam hidupnya. Rut dari seorang perempuan yang menghadapi banyak kendala dalam hidupnya. Dia menghadapi keadaan-keadaan yang gak jelas, gelap, gak pasti dalam hidupnya. Tapi kemudian perempuan ini bisa mencuat menjadi seorang perempuan yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat dia. Nah kita mau belajar apa rahasia daripada seorang perempuan yang bernama Rut ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ini yang saya mau kita pelajari. Yang pertama, slide berikutnya.
Katakan sama-sama, iman versus realita. Udah gak kenceng, gak kompak lagi. Iman versus realita. Nah, apa maksudnya nih? Coba ditampilkan slide-nya. Nah, Ruth ini kan jadi menantunya Naomi gak sendiri, betul gak sih? Ada perempuan Moab lain yang juga adalah menantunya Naomi. Namanya siapa? Orpa. Orpa kan ngalami nasib yang kurang lebih sama seperti sama Ruth waktu mereka kehilangan suami-suami mereka, ya kan. Lalu kemudian Naomi sebagai mertua dia bilang gini sama menantu-menantunya nih, "Nah, aku udah gak punya apa-apa lagi. Anak-anakku juga sudah mati, suami-suami kalian. Lebih baik kalian kembali aja ke rumah orang tua kalian. Kembali aja ke bangsa kalian. Kembali aja kepada keluargamu. Siapa tahu nanti ada laki-laki yang mungkin naksir, jatuh cinta sama kamu atau mau mengambil kamu jadi jadi istrinya. Silakan nak, kamu bisa melanjutkan masa depanmu. Kamu gak akan bisa harapkan apa-apa lagi dari aku. Aku sudah tua, aku gak punya apa-apa. Anak-anakku sudah mati semua. Kalaupun misalnya nih aku menikah lagi terus aku punya anak, terus masa kalian mau nunggu anakku tumbuh dewasa lama, ya kan? Karena waktu itu tuh ada peraturan, ada aturan, ada hukum. Kalau seorang suami mati, itu adik suaminya kalau dia punya adik laki-laki bisa gantiin kakaknya jadi suami istri kakaknya itu yang mati, ya kakaknya. Itu namanya apa kalau di sini namanya? Itu dia. Istilahnya apa, Bu? Itu. Tapi bahasa Ibrania ada istilahnya itu, tapi saya lupa. Ada istilahnya itu tradisinya mereka. Jadi kalau suami mati, kalau dia punya adik laki-laki, nah adik laki-lakinya bisa mengawini istri kakaknya untuk apa ya? Meneruskan keturunan mereka gitu loh ya. Jadi itu, makanya si Naomi bilang gitu, masa kamu mau nunggu saya udah tua, saya udah gak punya suami, saya gak punya apa-apa lagi. Masa saya, kalaupun saya menikah lagi, saya punya suami lagi, masa kalian mau nunggu saya punya anak lagi, terus anak saya besar, kan gak mungkin gitu. Udahlah kalian pulang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Menantu Naomi yang namanya Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Apa yang dilakukan Orpa ini jahat gak? Enggak jahat dong. Orang mertuanya yang ngomong kan, mertuanya yang suruh dia kan. Dan memang realitanya begitu. Apa yang mau diharapkan sama Naomi? Ini kan cuma ibu mertua, bukan ibu kandungnya, bukan mama kandungnya mereka. Ini cuma ibu daripada suaminya yang sudah meninggal kan. Dan dia punya keluarga di Moab, betul nggak saudara? Jadi waktu Orpa memutuskan, dia cium tangan mamanya, mama mertuanya, lalu dia kemudian pamit, dia kembali ke keluarganya. Orpa berjalan dengan apa? Realita. Wajar nggak? Wajar. Masuk akal nggak? Masuk akal. Mungkin banyak perempuan kalau menghadapi situasi seperti Orpa pasti akan memilih jalan seperti Orpa. Orpa memilih kembali ke bangsa dan ilahnya. Secara logika ini nggak salah. Mungkin kalau dia kembali ke keluarganya tetap di Moab, wah dia mungkin bisa melihat masa depan. Lebih pasti, lebih jelas. Daripada ngikut Naomi kembali ke Bethlehem, itu yang saya bilang dia jadi perempuan asing di sana. Naomi punya apa? Nggak punya apa-apa. Lebih nggak jelas. Tapi itu yang saya bilang. Apa bedanya Orpa sama Ruth? Dua perempuan menantu Naomi ini menghadapi situasi yang sama, tapi respon dan sikapnya berbeda. Nah ini yang saya mau membagikan ini kepada ibu-ibu, bahwa saudara bisa menghadapi situasi yang sulit, saudara bisa menghadapi keadaan-keadaan yang getir dalam hidup saudara, tapi selalu kuncinya ada di mana? Sikap dan respon hidup kita. Ruth tidak berjalan dengan realita. Ruth gak cuma melihat fakta, realita, kenyataan yang dia hadapi. Kalau Ruth cuma ngelihat gitu, dia akan memilih seperti Orpa memilih. Tapi beda sama Ruth. Coba kita lihat. Ini dia. Kalau Orpa berjalan dengan realita, Ruth berbeda. Makanya keputusan daripada dua perempuan ini berbeda. Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarganya, ke bangsanya, kepada Allahnya. Mungkin lebih pasti menurut dia.
Dan itu masuk akal sekali. Normal. Tapi Rut berbeda. Itu yang saya bilang. Rut bukan perempuan biasa. Kenapa? Karena dia nggak hanya berjalan dengan realita dan kenyataan yang dihadapi. Dia berjalan dengan apa? Iman. Rut memilih untuk mengikuti Naomi dan Allahnya Naomi, Allahnya Israel. Meskipun secara realita tidak ada jaminan keamanan dan kesehatan. Tidak ada loh. Naomi nggak jamin loh. Rut, kamu ikut sama aku ya? Kamu mau ikut Rut? Oh tenang Rut, ntar aku jamin kamu pasti enak nih. Enggak ada jaminan itu, tidak ada. Semua serba gelap kan. Tapi ini yang saya bilang, selama dia mungkin tinggal sama suaminya dengan mertuanya, dia melihat bahwa oh ya, Allahnya mereka ini luar biasa. Imannya bangkit dan disitulah kemudian Rut memilih dan memutuskan bukan berdasarkan realita, tapi Rut memilih dan memutuskan berdasarkan imannya. Saya nggak tahu hari ini ibu-ibu situasinya kayak apa. Tapi seringkali kita membuat keputusan dan pilihan hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi hari ini belajarlah. Kalau kau ingin melihat sesuatu yang besar dalam hidup saudara, belajarlah berjalan dengan iman. Amin. Iman itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab mengajarkan kepada kita, hidup orang percaya itu tidak berjalan menurut apa yang kita lihat. Hidup orang percaya itu berjalan menurut iman. Live by faith, not by sight. Hidup ini bukan dengan melihat, tapi hidup ini dengan iman. Nah kadang-kadang itu yang saya bilang, kita cuma berjalan dengan apa yang kita lihat. Setuju nggak kalau saya beritahu sama ibu-ibu begini, apa yang kita lihat itu bisa menipu kita kadang-kadang. Makanya kenapa Tuhan ajar kita untuk berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman itu apa sih? Berjalan dengan sebuah keyakinan yang kuat, yang nggak akan pernah tergoyahkan, bahwa kita tetap percaya apapun yang akan terjadi depan, saya tetap percaya ada Tuhan yang setia, Tuhan yang punya rancangan yang terbaik buat hidup saya. Itu iman. Walaupun mungkin kenyataan yang kita hadapi sulit, kenyataan yang kita hadapi berat, mungkin hidup yang kita hadapi getir, tapi orang yang beriman, orang yang hidup dengan iman, orang yang berjalan dengan iman, perempuan yang hidup dengan iman akan berkata dalam hidupnya, apapun yang terjadi, aku tetap mempercayai Tuhan tetap pegang kendali hidupku. Ketika hidup banyak kendala, tetaplah percaya Tuhan yang pegang kendali. Hidup banyak kendala, tapi kendali ada di Tuhan. Itu iman. Amin. Saudara, banyak kendala, kelihatan sih dari wajah banyak kendala ya kan. Kendala mah banyak, betul nggak? Masalah satu selesai, besok ada masalah lain, betul nggak? Masalah nggak akan pernah selesai. Itu sebabnya gini, Tuhan ajar kita untuk berjalan dan hidup dengan iman. Amin. Ya. Orang yang berjalan dengan iman tetap mempercayai. Ketika realita dan kenyataannya sulit sekalipun, kita tetap percaya bahwa di balik semua situasi yang sulit ini ada tetap tangan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Itu iman. Amin. Ya. Sekalipun mata kita nggak melihat, tapi kita tetap percaya ada rencana Tuhan yang terbaik. Itu Rut. Makanya kita lihat ya ayatnya ya. Coba slide berikutnya. Nah ini nih, ini langkah iman Rut nih. Ini kalau sudah baca Rut pasal 1 ayat 16 ya. Waktu Naomi bilang, Rut si Orpa udah pulang. Kenapa kamu gak ikut aja? Pulang ke rumahmu. Enggak. Rut berkata begini, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kalau Rut bisa ngomong begitu, saya percaya bahwa gini, ada iman yang mulai bertumbuh. Amin. Iman gak perlu besar, tapi iman kita harus benar. Amin, saudara? Iya kan? Iya. Kalau keiman kita benar, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan apapun situasinya. Yang kedua, kita belajar dari Rut apa nih responnya nih, sikapnya. Ketika menghadapi semua situasi yang sulit, kegetiran, keadaan yang gak jelas, gak pasti, Rut punya sikap ini. Yang kedua ya, slide berikutnya. Nah ini, Rut mengambil tanggung jawab. Katakan sama-sama mengambil tanggung jawab. Iya. Mari kita baca ayatnya, Rut pasal 2 ayat yang kedua. Saya waktu baca ulang kisah Rut ini, memang Rut ini bukan perempuan biasa. Bukan perempuan biasa.
Di tengah-tengah situasi yang nggak pasti, nggak jelas, semuanya serba gelap, ya kan, nggak punya apa-apa, kegetiran datang. Tapi Rut nggak berdiam diri, Rut nggak berpangku tangan, Rut nggak meratapi nasibnya. Lalu apa yang Rut lakukan? Ya, dia mengambil tanggung jawab. Bayangin loh saudaraku, ini perempuan asing di tanah Israel. Tadi yang saya bilang, nggak gampang jadi perempuan asing di tanah Israel, saudaraku. Dengan pandangan, cara pandang orang Israel yang sangat membedakan, yang sangat menyepelekan orang asing, itu nggak gampang buat Rut. Nah, waktu udah sampai di Bethlehem, Yehuda, mama mertuanya kan udah tua kan, betul ya saudara? Ini mama mertua loh, bukan mama kandung. Rut ngomong gini sama Naomi, "Mah, biar aku yang kerja, mah. Biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai." Jelai memang bukan gandum. Ini bukti bahwa ini orang miskin, udah miskin, ngambilnya yang buat orang miskin, jadi benar-benar miskin ini saudara. Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Dia nggak bilang gini loh sama mertuanya, kan bisa kan Rut bilang gini sama mertua, "Mah, aku udah bela-belain ikut mama loh, aku udah berkorban. Terus kita udah di Israel nih, aku bukan orang Israel, aku orang Moab. Mama dong yang usaha, ngutang sana kayak ngutang sini kayak minjem kayak atau apa kayak." Enggak lah kan, Rut gak bilang gitu loh. Kan dia punya banyak alasan loh, bener gak sih? Tapi lihat, memang Rut bukan perempuan biasa. Rut gak berpangku tangan, dia gak mengasihani dirinya, lalu kemudian dia playing victim, enggak. Rut mulai berkata begini, "Ma, gak usah mama yang kerja, aku yang kerja, Ma. Mama udah tua, biar aku yang kerja. Apapun resikonya aku akan tempuh." Wah, keren. Ada ibu-ibu yang punya menantu di sini? Ada nggak? Belum, semua. Oh, masih muda semua, suruh kan? Udah ada ya. Udah ya, Bu. Menantu kalau kayak gini gimana nih? Waduh. Sementara kita ketemu banyak ya kisah-kisah getir para mertua ya kan. Khususnya ibu mertua dengan menantu perempuan. Aduh. Jarang yang cocok gitu. Jarang. Kalau di sini kelihatan cocok semua sih ya sama menantu. Jarang ya. Ini Naomi anugerah Tuhan luar biasa ya. Dapat menantu seperti Rut ini gak gampang. Rut gak berpangku tangan. Dia ambil tanggung jawab. Amin. Rut bukan tipe perempuan yang cuma suka jalan-jalan di mall seneng-seneng, enggak. Males-malesan gitu kan. Tidur bangun siang ya kan. Nonton drama Korea, main TikTokan. Oh, itu belum ada, zaman Rut juga belum ada. Tapi Rut bukan tipikal yang begitu. Ya. Rut memutuskan untuk ambil tanggung jawab. Slide berikutnya coba. Ya ini nih, Rut bangkit. Yuk sama-sama bilang tanggung jawab versus self pity. Ya, saya ketemu dengan banyak perempuan, bukan di Citra ya, bukan winner ya. Ini perempuan-perempuan lain ini di luar sana. Cuma sering main-main ke winner. Ya. Bukan winner. Cuma ini perempuan suka main ke sini, main aja. Banyak perempuan tuh nggak bertanggung jawab, nggak tahu tanggung jawabnya. Jangankan bertanggung jawab, tanggung jawabnya aja nggak tahu. Tanggung jawab jadi istri, tanggung jawab jadi ibu nggak tahu, apalagi bertanggung jawab. Ya kalau tanggung jawabnya aja nggak tahu, apalagi mau bertanggung jawab. Tapi Rut beda. Rut mengerti tanggung jawabnya dan dia ambil tanggung jawabnya. Dia memutuskan untuk tidak jadi self pity. Dia nggak mau membiarkan dia terjebak dengan self pity, mengasihani diri. Bisa kan? Bisa dia mengasihani diri. Tuhan, kenapa aku harus mengalami yang seperti ini? Bisa. Tuhan, kenapa engkau ambil suamiku? Kenapa bukan suami yang lain? Iya kan? Kenapa aku? Kenapa aku? Saudara bisa, kalau self pity ya saudara bisa, 1000. Kenapa aku Tuhan? Kenapa aku Tuhan? Why me? Mengapa aku? Tuhan dari surga jawab, why not? Mengapa tidak? Ya kan? Iya kan? Orang kalau self pity mengasihani diri itu selalu gitu loh. Nanyanya begitu tuh. Kenapa aku Tuhan?
Untung waktu itu belum ada medsos. Kalau sekarang wah banyak perempuan mengasihani diri. Kasih gambar gelap, ada wajah perempuan siluet dengan air mata. Kita posting, wah seluruh dunia baru ditanya, lu kenapa? Kita senang kayaknya. Kalau semua orang nanya, lu kenapa? Lu lagi ngalami apa sih? Tetap kuat, tetap wah percaya gitu kan, kita senang. Kita mau semua orang sedunia tahu, gue lagi susah nih, gue lagi sedih. Banyak perempuan kayak begitu. Bukan di sini, ini kan saya bilang kan bukan winner ya kan. Banyak tuh perempuan kayak gitu tuh. Tadi malam saya baru ngomong-ngomong sama istri saya, ada teman bukan di winner, ya kan. Ini di Manado, teman saya di Manado. Saya nggak nyangka orang pinter, tapi kok reaksinya kayak begini. Itu gara-gara istri saya lagi buka-buka medsos terus, loh, ini kenapa nih si ini? Kenapa? Oh, kok postingannya kayak begini? Gitu, jadi. Aduh, kok gitu ya? Saya juga pas bacanya juga, aduh nggak enak banget ya. Oke, kita boleh punya masalah, tapi nggak perlu kan seluruh dunia tahu masalah kita kan? Iya kan? Ada ibu-ibu yang maunya gitu tuh. Begitu dia ketemu masalah, dia lagi ketemu masalah sama suami, masalah sama siapa aja lah pokoknya. Seluruh dunia tahu masalahnya dia. Posting. Enggak lah, ibu-ibu di winner nggak ada yang begitu. Semua udah kayak Ruth, amin, suruh kan, iya kan? Bukan perempuan biasa, amin. Kalau yang begitu tuh aduh biasa banget, banyak tuh di luar sana begitu tuh. Saudara jangan dong, amin. Winner, iya kan? Kalau begitu ganti namanya, jangan winner. Nama winner tuh kan pemenang, amin. Iya jangan begitu dong. Saya mau kasih tahu, ini pesannya si Mongol juga ya kan, bahwa Tuhan itu nggak main medsos. Ngapain saudara pakai medsos? Tuhan, kau di mana ketika aku Tuhan nggak main medsos, Bu. Udah kalau doa saudara nangis di kamar saudara aja dalam doa saudara, nggak usah di medsos. Jangan self pity, jangan playing victim. Kita tuh kadang-kadang suka playing victim. Seolah-olah, waduh, kita udah paling menderita sedunia, udah nggak ada yang lebih menderita dari kita. Banyak orang lebih menderita dari saudara. Nggak usah mengasihani diri, nggak usah playing victim. Kita nyalain sini, nyalain situ, nyalain sini, nyalain sini. Enggak lah. Belajar dari Ruth. Ruth ambil tanggung jawab. Dia menolak dirinya untuk terjebak dalam lubang self pity dan playing victim. Sebaliknya Ruth menyadari panggilan dan tanggung jawabnya untuk menjaga ibu mertuanya. Dia bekerja, dia menopang kehidupan mereka berdua. Keren ini Ruth. Memang bukan perempuan biasa sih. Amin saudara. Ayo ambil tanggung jawab saudara. Tetap bertanggung jawab, amin. Ambil tanggung jawab saudara. Tanggung jawab perlu kita ambil, amin. Apa itu tanggung jawab? Apa tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Oh nggak tahu saudara. Itu bahasa Inggris menggunakan kata responsibility. Katakan sama-sama responsibility. Itu berasal dari dua kata respon dan ability. Itu kemampuan memiliki respon atau berespon yang benar dalam kehidupan. Tanggung jawab itu adalah ini, memakai seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Saya ulang sekali lagi, apa tanggung jawab? Memakai semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mengerjakan apa yang seharusnya. Katakan sama-sama, apa yang seharusnya. Bukan apa yang menyenangkan, apa yang kita senang, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang seharusnya kita lakukan. Amin saudaraku. Itu tanggung jawab. Mungkin saudara nggak senang melakukannya, mungkin nggak enak, mungkin nggak nyaman buat saudara, tapi saudara tahu ini yang harus saya lakukan, ini yang benar yang saya harus lakukan itu. Gunakan semua potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk mengerjakan apa yang seharusnya saudara lakukan. Jangan self pity, jangan playing victim. Jangan seolah-olah saudara jadi korban dalam kehidupan. Jangan salahkan situasimu, jangan salahkan keadaanmu, jangan salahkan orang lain. Hadapi semua situasi saudara, ambil tanggung jawab saudara, karena percayalah saudaraku, Tuhan tetap ada di sana. Amin. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun Tuhan tetap ada buat kita. Berikutnya,
Slide berikutnya. Yang terakhir nih, yang ketiga. Kesetiaan dan komitmen. Katakan sama-sama, kesetiaan dan komitmen. Jadi Ruth di tengah-tengah kegetiran hidupnya, di tengah-tengah keadaan yang serba tidak pasti dan tidak menentu itu, Ruth memberi respon ini. Dia menyatakan kesetiaan dan komitmen. Hari ini kita hidup di satu zaman di mana kesetiaan dan komitmen ini sudah langka. Betul ya saudara? Alkitab berkata orang baik banyak, tetapi orang yang setia, siapakah yang bisa mendapatkannya? Saya berdoa ya supaya pertanyaan daripada kitab Amsal itu dijawab di winner. Orang baik banyak, tapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Ada Pak, di winner. Kan gitu kan, keren ya kan. Jadi di luar sana banyak perempuan baik. Tapi siapakah yang menemukan perempuan yang setia? Perempuan yang punya komitmen dalam hidupnya. Jawabannya adalah di winner Tuhan. Kau akan menemukannya. Amin. Iya dong. Winner harus berisi perempuan-perempuan yang model begini. Di tengah-tengah hari ini dunia ini, waduh, kesetiaan, komitmen udah nggak ada. Betul ya saudara? Ruth menunjukkan kualitas karakter yang hebat menurut saya. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Bayangin saudaraku. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Keren. Sementara iparnya yang bernama Orpa memilih realita, sesuatu yang lebih jelas. Ruth memutuskan untuk memilih berdasarkan kesetiaan dan komitmennya. Dia nggak tega tinggalin mertuanya. Mertuanya suruh dia pulang, tapi Ruth bilang enggak mah. Kiranya Tuhan menghukum aku kalau aku melakukan itu sama mama. Mama memang bukan ibu kandungku, tapi aku sudah menganggap mama seperti mamaku. Kurang lebih begitulah kalau didramatisir. Betul gak saudara? Kemana mama pergi, di situ aku akan ada. Di mana mama bermalam, di situ aku akan ada. Jangan desak aku, gak akan ada yang bisa memisahkan aku dari mama. Waduh, luar biasa. Hari-hari ini sudah jujur aja ya, pengkhianatan itu sudah banyak, betul kan? Salah satu tanda di akhir zaman ini apa sih? Yesus yang ngomong sendiri, akan banyak pengkhianatan. Sahabat bisa mengkhianati sahabatnya. Betul ya saudara? Suami bisa mengkhianati istrinya, istri bisa mengkhianati suaminya. Jangankan menantu sama mertua, saudara. Suami istri yang udah ikat janji sama Tuhannya bisa mengkhianati, betul? Tapi memang Ruth beda, dia bukan perempuan biasa. Dia punya komitmen, dia punya kesetiaan. Kemarin seminggu yang lalu saya nganterin seorang hamba Tuhan senior. Kalau saya kasih tahu pasti saudara tahu lah, pendeta ini juga terkenal. Dia cerita sama saya, dia bilang, El, yang kawin ngucapin janji di depan Tuhan aja akan setia, cuma maut yang memisahkan. Itu udah janji depan pendeta sama depan Tuhan, masih bisa cerai. Apalagi kita nggak pernah sebut janji sama Tuhan. Jadi dia sedang menceritakan dia dikhianati oleh anak-anak yang orang-orang yang dia sudah siapkan, dia sudah latih, dia sudah didik, dia sudah muridkan untuk satu saat menggantikan, ada di posisi-posisi penting jadi pemimpin di gereja. Tapi ternyata beberapa mereka mengkhianatinya. Mereka tusuk gua dari belakang. Jadi saudara, bukan hanya di luar, di dalam gereja juga banyak orang kayak begitu. Kesetiaan dan komitmen ini mahal, langka sekarang. Tapi memang, ya mau ngomong apa ya, Ruth memang punya kualitas itu. Makanya saya mengerti kenapa akhirnya Tuhan ngangkat hidup Ruth luar biasa. Tuhan angkat perempuan ini tinggi-tinggi. Karena memang dia punya kualitas karakter yang hebat. Betul gak sih? Dia perempuan biasa, tapi dia punya karakter yang gak biasa. Dia
Dia punya kualitas karakter, kesetiaan, komitmen yang luar biasa. Siapa? Ini ibu mertuanya doang. Ini bukan mamanya loh, ibu mertuanya doang. Tapi dia tetap menunjukkan komitmen dan kesetiaannya. Waduh, dahsyat. Terus slide berikutnya. Nah ini komitmen dan kesetiaan Rut yang pertama ada pada Tuhan. Betul ya saudara ya? Komitmennya bukan pada situasi yang menguntungkan, melainkan pada Allahnya Naomi. Dia udah lihat gak ada keuntungan yang akan dia dapatkan? Enggak. Waktu Rut memutuskan untuk ikut Naomi, itu bukan karena dia lihat, oh Naomi janda kaya, lumayan nih kalau dia mati, gua kasih racun aja status mati, warisannya kan buat gua. Bisa kan? Enggak loh, Naomi miskin, gak punya apa-apa. Jadi apa yang mau diharapkan? Maka itu yang saya bilang, kesetiaan dan komitmen Rut bukan didasarkan, diarahkan pada sesuatu yang dia bisa dapatkan. Nggak ada keuntungan yang dia bisa peroleh. Dia menunjukkan kesetiaan komitmen bukan karena keuntungan yang dia akan dapatkan, enggak. Tapi dia melihat begini, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Naomi. Oh, Naomi punya Allah yang luar biasa. Makanya dia tujukan komitmen itu pada Allahnya. Makanya dia bilang, Allahmu adalah Allahku, kata Rut. Kan luar biasa. Saudara bisa gitu nggak sama Tuhan hari ini? Banyak orang gini, gue mau ikut Tuhan kalau aku diberkati. Waduh, repot. Banyak orang tuh mau komitmen dan setia sama Tuhan tuh kalau hidup diberkati. Kalau semua masalah, semua Tuhan tolong, Tuhan beresin. Pertanyaannya gini, kalau sakitmu gak sembuh, kau tetap setia sama Tuhan gak? Kalau masalahmu belum Tuhan tolong, kau tetap setia gak sama Tuhan? Atau selama ini kesetiaan dan komitmen sama Tuhan, ya diukur cuma yang kayak begitu. Kalau diberkati gue setia, kalau gak diberkati ya sorry deh, gue cari Tuhan yang lain. Gue cari jalan lain, enggak lah. Hari ini Tuhan mau cari orang-orang yang setia dan komitmen. Amin, saudara. Dan yang kedua, komitmennya itu bukan pada apapun, bukan pada materi dan kesenangan, tapi komitmennya pada nilai-nilai kehidupan. Wah, iya kan? Ini udah langka nih. Kesetiaan dan komitmen yang berakar pada kasih dan integritas karakter, bukan pada materi dan kesenangan. Dan itu yang Tuhan temukan dari hidup Rut. Ada kualitas yang gak dia temukan di perempuan yang lain. Makanya itu yang saya bilang, Rut bukan perempuan biasa. Karena ketika mata Tuhan melihat Rut, dia melihat ada sebuah kualitas yang berbeda. Amin. Dia melihat ada kualitas iman, dia melihat ada tanggung jawab, dan dia melihat ada kesetiaan dan komitmen. Apa akibat daripada iman, tanggung jawab, dan kesetiaan? Ini dia. Yuk kita baca yuk. Nama Rut tidak hanya ditulis dalam perjanjian lama. Nama Rut juga ditulis dalam perjanjian baru. Kemana Orpa? Orpa menghilang di telan bumi. Namanya gak pernah disebutkan lagi. Saya gak tahu kalau Pak Orpa nasibnya gimana? Gak jelas. Justru yang dia merasa lebih jelas jadi gak jelas. Tapi Rut yang berjalan dengan iman sekalipun di depannya gak jelas, akhirnya jelas. Nanti saudara baca, ketika dia sedang memungut jelai, bekerja untuk mencari nafkah buat mertua dan dirinya. Alkitab bilang apa? Dia ketemu dengan seorang konglomerat, Bethlehem, namanya Boas. Kalau saudara setia, saudara ketemu Boas ya. Yang janda-janda nih kan, yang masih jomblo ketemu Boas. Tapi kalau sorry ya, kalau nggak bertanggung jawab, nggak ada iman, nggak bertanggung jawab, nggak setia, ketemunya buas, bukan Boas, ya kan? Kaya tapi buas, wow kita dimangsa akhirnya. Atau ketemu bias, bukan Boas, tapi bias, semakin bias masa depan kita, nggak jelas, ya kan? Tapi kalau setia, komitmen, tanggung jawab, berjalan dengan iman, Tuhan ketemuin sama Boas, bukan Boas. Kasih tahu sebelahnya, Boas, bukan Boas. Konglomerat, ya kan. Dan bukan hanya masalah konglomeratnya, saudaraku, ya kan. Tapi lihat dong, ya kan. Matius 1 ayat 1 sampai 5. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab,
Boas memperanakan Obed dari Rut. Nama perempuan Moab itu ditulis di dalam silsilah Yesus. Nama saudaranya nggak ditulis di situ. Nama Rut ditulis. Padahal perempuan Moab nih. Jendes, perempuan Moab, miskin. Tapi ditulis namanya. Amin. Karena Rut punya kualitas. Jalan dengan iman. Ambil tanggung jawab dalam hidupnya. Enggak self pity, setia dan punya komitmen dalam kehidupan. Keren. Ditulis namanya. Tuhan enggak malu cantumin nama perempuan ini. Karena ini bukan perempuan biasa memang. Dia perempuan Moab, dia perempuan bangsa kafir. Tapi perempuan ini beda kata Tuhan. Makanya Tuhan enggak malu ditulis di situ nama Rut. Amin saudaraku? Iya. Saya percaya ada satu saat dalam waktunya Tuhan dan cara Tuhan, dia akan angkat hidup saudara. Apapun situasi saudara. Amin saudara. Slide terakhir. Nah ini. Iman, kesetiaan dan komitmen yang tampaknya kecil di mata manusia. Yang dipertunjukkan oleh Rut. Kelihatannya kan orang mungkin, apa sih? Ya kan? Enggak. Tapi di hadapan Tuhan itu punya nilai berharga. Makanya hari ini saudara kalau berjalan sama iman ya, kelihatan kecil memang. Tapi Tuhan tuh menghargai iman kita, amin. Kesetiaan kita, komitmen kita Tuhan hargai. Rut masuk dalam silsilah Kristus dan rencana penebusan Tuhan atas dunia ini. Keren, keren. Tuhan angkat hidup Rut tinggi-tinggi. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa angkat Rut, Tuhan juga bisa angkat hidup kita. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Selamat menjadi perempuan yang luar biasa. Bukan perempuan yang biasa-biasa ya kan, tapi perempuan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Saya nggak tahu situasi ibu-ibu hari ini, keadaanmu apa, kau sedang melewati musim yang seperti apa. Tapi yuk kita belajar dari seorang perempuan yang sederhana, namanya Rut. Dia banyak mengalami kegetiran, dia nggak dipandang mungkin. Tapi perempuan ini bukan perempuan biasa. Dia melangkah dengan iman, bukan dengan melihat. Dia ambil tanggung jawab dalam hidupnya. Dia gak self pity, dia gak mengasihani diri. Dia gak playing victim. Rut menunjukkan kesetiaan dan komitmen yang tiada tara. Tuhan angkat hidupnya. Saya percaya semua hal-hal yang bernilai Tuhan gak akan remehkan. Mungkin kecil di pandangan manusia, tapi Tuhan melihat semua. Yuk kita datang sama Tuhan sore ini. Jiwaku berkata, apakah masih ada harapan? Rasa sesak tidak. Rasa sesak tidak.
lagi sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan Melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. imanku berkata, Imanku berkata, yes, Engkau Tuhan yang tetap pegang kuasa. yang pegang Kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Yuk sekali lagi sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Saudara, saya tahu waktu saya nggak banyak, tapi sore ini saya mau bertanya sama ibu-ibu. Mungkin ada 1-2 ibu-ibu malam ini atau sore ini, saudara datang dengan kegetiran hidup. Engkau datang mungkin dalam satu situasi yang mungkin saudara sedang ada di dalam lembah kekelaman, saudara melewati lembah air mata, mungkin air matamu terkuras. Engkau mungkin menghadapi kondisi-kondisi di mana gini, apa yang kamu harapkan, apa yang kau harapkan tidak terjadi mungkin. Realita dan kenyataan tidak seperti yang kau harapkan hari ini. Atau mungkin ada 1-2 ibu hari ini datang. Engkau merasa bahwa kau sudah berdoa sama Tuhan, engkau sudah berseru sama Tuhan, tapi kelihatannya situasimu jauh tambah lebih buruk. Mungkin ada 1-2 ibu hari ini datang, kau datang dengan kekecewaan, kau terluka dalam kehidupan. Dan hari ini mungkin selama ini kau merasa bahwa kau mulai bertanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa aku harus alami ini? Kenapa harus aku terjadi dalam hidupku? Kenapa aku Tuhan? Ada banyak pertanyaan mungkin yang kau bawa hari ini, karena kegetiran yang kau hadapi. Sore ini kau dengar firman Tuhan. Ada Tuhan yang setia buat kau. Ada Tuhan yang tetap pegang kendali hidupmu hari ini. Percayalah, sekalipun mungkin kau nggak bisa kendalikan semua situasimu, ada Tuhan yang tetap tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap pegang kendali, dia tetap pegang kuasa.
Dia tetap bekerja. Dia tetap lakukan rencana yang terbaik buat hidup saudara. Kalau engkau itu orangnya hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan hari ini. Yes. Kalau engkau itu orang yang angkat tanganmu sama Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dia mau kuatkan ibu-ibu. Biar engkau mengalami dia lagi. Supaya hari ini imanmu bangkit. Kau tidak hanya melihat situasi dan keadaan realita hidupmu, tapi engkau melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Di balik semua masalah-masalah dan kesulitanmu, engkau belajar melihat bahwa ada tangan Tuhan yang tetap bekerja. Ya, siapa lagi? Kalau engkau tolong angkat tanganmu. Dengan kasih Kristus, ibu-ibu yang angkat tangan, bolehkah engkau maju ke depan? Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Tinggalkan tempat dudukmu, maju ke depan. Nggak usah malu. Ini sore, ini malam, biar engkau mengalami dan berjumpa dengan Tuhan yang setia buat hidupmu. Orang bisa nggak setia, tapi Tuhan tetap setia hari ini. Mari datang sama Tuhan. Yes, mari datang sama Tuhan. Kalau engkau hari ini, engkau yang membawa beban berat hari ini, engkau yang desperate mungkin, engkau yang bingung, engkau yang udah nggak tahu, kau sedang berjalan dan melihat di depanmu serba nggak jelas, serba nggak pasti, semuanya gelap, kau bingung. Hari ini ada Tuhan. Ada Tuhan yang setia, yang tetap bekerja. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di samping. Tuhan, kau lihat ibu-ibu yang hadir hari ini. Kau lihat ibu-ibu yang maju ke depan dengan masalah-masalah mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah biarkan hidup mereka. Sewaktu mereka melangkah dengan iman, aku percaya Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang berkuasa sanggup pegang hidup mereka. Yes. Padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan jamah ibu-ibu hari ini maju. Mereka yang hadapi musim-musim yang berat mungkin. Mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka andalkan. Asal kau di sampingku, jamah hari ini. Jamah hari ini. Jamah ibu-ibu hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau hadir buat mereka. Kuatkan, teguhkan mereka, topang mereka Tuhan. Tegakkan mereka. Mereka hampir menyerah hari ini. Dalam nama Yesus mereka bangkit lagi. Iman mereka bangkit hari ini. Firman-Mu datang buat mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam
mungkin yang dikecewakan Tuhan. Ada mereka yang mungkin diperlakukan tidak adil. Hari ini datanglah. Firman-Mu datang buat mereka. Kuatkan mereka. Hibur mereka. Topang mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan dari-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang sudah menyediakan kemenangan di depan kami. Yes. Mungkin hari ini mata kami belum melihatnya, Ya. tapi iman kami percaya dan berkata, Tuhan tetap pegang kuasa dan kendali hidup kami. Engkau Tuhan yang menyediakan kepada kami kemenangan. Tuhan berkati ibu-ibu yang hadir. Yes. Kuatkan mereka, Amin. teguhkan mereka. Amin. Iman mereka tidak menjadi lemah. Yes. Iman mereka bangkit hari ini. Amin. Mereka menyatakan sebuah kualitas yang luar biasa dalam Amin, hidup amin. mereka. Mereka jadi perempuan-perempuan yang melangkah dan berjalan Yes. dengan iman, Yeah. bukan karena melihat. Amin. Mereka jadi perempuan-perempuan yang mengambil sikap bertanggung jawab dalam Amin, hidup mereka. amin. Mereka tidak akan mengasihani diri. Mereka akan mengambil tanggung jawab, Yes. mengerjakan apa yang benar dalam hidup mereka, mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan mereka terus akan menyatakan kesetiaan dan komitmen mereka. Kami percaya dalam waktu-Mu dan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau mengangkat kehidupan kami. Amin. Engkau memuliakan kami. Yes. Kemenangan pasti buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu, Yes. winners di tempat ini Tuhan. Amin. Pakai hidup mereka Amin. menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kami pulang bukan menjadi seorang pecundang, kami Yes. pulang menjadi pemenang, jadi Amin. winners. Amin. Karena ada Tuhan yang setia, Tuhan Amin. yang besar bersama Yes. dengan kami. Berkati para pengurus winners Tuhan. Yes. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan. Amin. Semua yang hadir diberkati Tuhan. Yes. Mari ibu yang kekasih, arahkan hati dan hibur kepada Tuhan. Terimalah Yes. berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi Yes. engkau. Amin. Tuhan menyinarkan dengan wajahnya dan Amin. memberikan kepadamu kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah.
Damai sejahtera yang membuat engkau tetap tenang. Amin. Sekalipun kau ada di tengah badai. Amin. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Yes. Memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Menyertai kehidupanmu. Amin. Engkau dibawa Tuhan naik dan bukannya turun. Yes. Menjadi kepala bukan ekor. Yes. Apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi Amin. berhasil. Amin. Engkau menjadi berkat yang besar buat banyak orang. Amin. Mulai dari keluargamu, bahkan Yes. dimanapun kau berada, kau jadi Yes. berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini. Ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Dalam Kudus. nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. 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 Haleluya.